Pada beliau Ustaz kami Baik. persilakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, pada pertemuan lalu kita sudah masuk kepada adab terhadap kedua orang tua. Pembahasan ini merupakan bahasan yang sangat urgent ya, yang sangat penting sekali. Ini menyangkut berbakti kepada kedua orang tua, merupakan amal ibadah yang begitu agung yang Allah perintahkan. Setelah Allah perintahkan mentaati Allah dan mentaati Rasul. Sebaliknya, dosa besar yang paling besar yaitu melakukan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah ungkapkan satu hadis yang cukup masyhur, yaitu hadis riwayat Abu radhiyallahu anhu ketika datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Siapakah orang yang berhak yang paling ahak? Ini adalah bentuk isim tafdil ya, superlatif. Orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan secara baik. Artinya bermuamalah, berinteraksi dengan baik. Qala, kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Summa qal, man, siapa lagi? Rasul mengulang-ulang sampai 3 kali. Ibumu, ibumu. Terakhir baru ayahmu. Nah, ini menunjukkan bahwa pertama, ibu lebih diutamakan. Itu lebih utamakan daripada ayah. Walaupun kedua-duanya harus diperlakukan secara baik. Yang kedua, Rasulullah tekankan ibu karena anak lebih banyak berinteraksi dengan ibu dibandingkan ayah. Karena ayah lebih banyak berada di luar. Ketika anak lebih banyak berinteraksi dengan ibu, maka tidak menutup kemungkinan banyak melakukan perlawanan atau durhaka kepada sang ibu. Makanya Rasulullah ingatkan, ibumu, ibumu, ibumu. Kedua-duanya, ayah dan ibu, sama saja. Ketika dilakukan perlakuan tidak baik, maka termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga, karena ibulah yang paling banyak berjasa dalam hidup ini. Yaitu dari mulai kita berada dalam kandungan ibu kita, kemudian ketika kita lahir di muka bumi ini dengan susah payah, bersimbahkan darah dan keringat ibu kita. Yang mana ibu kita tidak pernah merasa marah, bahkan ketika melahirkan ibu kita dalam keadaan senang dan sangat gembira ketika bayinya keluar dari perut atau dari rahimnya. Kemudian kita dibesarkan, disusui sampai kita menjadi orang yang dewasa berumah tangga. Dan ibu atau ayah tidak pernah berharap kita itu umurnya pendek. Justru ibu, ayah berharap umur kita ini panjang. Ketika anaknya sakit, orang tua gelisah, terutama ibu. Mereka berusaha berkorban apa saja, harta, tenaga, pikiran, apa saja mereka korbankan agar anaknya sehat, agar anaknya sembuh dari penyakit berat.
dan begitulah seterusnya. Itulah ayah, itulah ibu. Manusia yang paling besar jasanya dalam kehidupan bagi seorang anak. Maka sudah sewajarnya dan wajib ditaati. Maka itu Allah perintahkan untuk mentaati kedua orang tua. Washkurli wali walidaik dalam surah Luqman. Bersyukurlah kamu kepada aku, kata Allah, karena aku adalah sebagai pencipta, pemberi rezeki, dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Allah gandengkan bersyukur Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua, menunjukkan betapa pentingnya dalam hal ini. Kita masuk kepada akhlak. Wa min akhlaqil waladil hasanati wa adabi ma'a walidayhi. Di antara akhlak anak yang baik, itu di antara akhlak yang baik, akhlak anak yang baik dan adabnya terhadap kedua orang tuanya, yaitu berikut ini. Baik, man yaqra, tafadhal. Silakan. Rofiani dari Gorontalo, silakan. Wa min akhlaqil waladil hasanah wa adabihi ma'a walidayhi ma yali. Al-awwal an yuti'ahuma fima amara wa ma nahayahu anhu fima la yukhalifu syari'ah. Qala ta'ala فوصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. Ini sudah ya kemarin ya? Betul ya? Betul ya? Baik, ya lanjut asani yang kedua. الثاني أن يتواضع أمامهما ولا يرفع صوته فوق صوتهما. Tolong ditutup ya. Ada suara itu masuk. Ya, baik. قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الثالث ألا ينهرهما بل يتكلم معهما كلاما لينا كريما. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Nah, saya ahsan, barakallahu fiik. Silakan yang lain lanjutkan. Berikutnya Gus Marlin, tafadhali. Ya, Ar-Rabi' an yahtamma an yahtamma bisyu'ubihima ma'kalan wa malbasan wa suknan inda kibarihima. Al-khamis an yasta'zana minhuma indal khuruji minal baiti wa yasallima alaihima wa kadzalika indama yadkhulil bait. As-sadis an yad'u lahuma al-khaira wal maghfirata fi hayatihima wa ba'da mautihima. Qala ta'ala wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, naam, ahsan, barakallahu fiik. Naam, silakan. Selanjutnya Mujibur Rahman, tafadhali. Naam. Wa min akhlaqil waladil hasanati wa adabihi ma'a walidayhi ma yali. Al-awwalu an yuti'ahuma fima amara wa ma nahahu an fima la yukhalifu syari'ata.
Qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Nah, Ahsaniyatu an yatawadha'a amamahuma wa la yarfa'a sautahu fawqa sautihima. Qala ta'ala wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. nah, Asalisatu alla yanharahuma bal yatakallama ma'ahuma kalaman layyinan karima. Qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. barakallahu fiik. Silakan, saya tolong lagi. Berikutnya Dwi Astrini. Tafadhali. Ya Ustaz. Nah, silakan. Wa min akhlaqil waladil hasanati wa adabihi ma'al walidayhi ma yali. La ar-rabi keempat nih. Na'am Ustaz. Ar-rabi' an yahtamma bi syu'unihima ma'kalan wa malbasan wa suknan inda ibarihima. Al-khamis an yasta'dhana minhuma indal khuruji minal baiti wa yusallima alaihima wa kadzalika indama yadkhulul baita. As-sadis an yad'uwa lahumal khaira wal maghfirata fi hayatihima wa ba'da mautihima. Qala ta'ala wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan. Wa min akhlaqil walil hasanati wa adabihi ma'a walidayhi ma yali. Di antara akhlak baik seorang anak dan adabnya terhadap kedua orang tuanya yaitu berikut ini. Al-awwal an yuti'ahuma fima amara. Itu mentaati keduanya apa yang mereka perintahkan. Wa ma nahayahu anhu. Dan apa yang mereka larang. Fima la yukhalifu syariah. Dalam hal yang tidak menyelisihi syariat. Itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka litusyrika bi, jika keduanya memaksa kamu untuk menyekutukan aku, ma laisa laka bihi ilmun, yang mana kamu tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang itu, fala tuti'huma, maka jangan kamu mentaati keduanya. Jadi adab yang pertama adalah, atau akhlak yang pertama, yaitu anak wajib mentaati kedua orang tuanya. Apa yang mereka perintahkan wajib dilaksanakan. Apa yang mereka larang wajib mereka tinggalkan. Tidak ada perintah orang tua yang menjerumuskan anaknya. Demikian juga tidak ada larangan orang tua yang tidak bermanfaat bagi anaknya. Selama perintah itu atau larangan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah perintahkan untuk mentaati kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua.
Kalau seandainya perintah itu bertentangan, maka anak wajib untuk menolak. Demikian juga kalau seandainya larangan tersebut bertentangan dengan sya Allah, maka anak wajib menolak. Ini sebagaimana sudah pernah disampaikan, yaitu seorang panglima Qadisiyah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana dulunya dia Islam, dia punya ibu yang mana ibunya sangat sayang kepadanya. Sampai-sampai ibunya mogok makan. Tujuannya apa? Agar dia bisa memaksa anaknya untuk kembali ke agama semula, itu agama wasaniyah, itu agama penyembah berhala. Akan tetapi permintaan sang ibu ditolak mentah-mentah oleh Sa'ad bin Waqqas. Kenapa? Karena permintaannya adalah permintaan yang bertentangan dengan syariat yang baru dia anut, agama yang baru dia peluk, yaitu agama Islam. Maka turun ayat ini, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Karena mentaati Allah diutamakan daripada mentaati kedua orang tua, manakala perintah orang tua itu bertentangan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapa saja, termasuk orang tua, di dalam maksiat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah an yatawaddu'a amamahuma, yaitu tawadu di hadapan mereka. Tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, tidak sombong, tapi tawadu. Wala yarfa'a sautahu fawqa sautihima, dan tidak boleh mengangkat suara melebihi suara mereka. Jadi kalau ada anak ngomong orang tua dengan ngomong yang berteriak, ini menunjukkan anak tidak memiliki adabnya, tidak memiliki sopan santun. Ini mungkin anak yang kasar. Dan ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah keluarga Muslim. Banyak anak yang akhlaknya kasar kepada orang tuanya, kasar kepada ayahnya, kasar kepada ibunya. Baik dalam berbicara maupun dalam bersikap. Pada Allah katakan, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Waqfid janaha dhulli. Rendahkan terhadap keduanya janaha dhulli. Perhatikan pakai bahasa, ini bahasa sastra. Janah itu kan arti sayap. Rendahkan sayap az-zulli, yaitu sayap kerendahan, sayap kehinaan, minar rahmah, dikarenakan kasih sayang. Jadi ibaratkan seekor burung, ketika burung itu hinggap, kalau dia mengembangkan sayapnya, itu seolah-olah dia membanggakan dirinya. Tapi ketika dia merunduk, kemudian kapaknya tidak dikembangkannya, kapaknya dilipatnya, nah, menunjukkan apa? Merendahkan dirinya. Begitulah gambarannya. Begitulah gambaran dalam ayat ini. Hendaklah seorang anak itu tawadu. Tawadu. Bahkan orang-orang dulu, orang-orang tua dulu, ketika ada anaknya duduk di atas bangku sementara ayah dan ibunya duduk di lantai. Dan itu sangat aib sekali. Sangat aib sekali. Kalau sekarang sudah biasa. Ya. Kalau zaman dulu seperti itu. Tidak boleh anak itu duduk di bangku. Itu duduk, tempat duduk lebih tinggi dari orang tuanya. Jadi anak di bangku sementara ayahnya, ibunya duduk di lantai. Dan itu orang zaman dulu itu dilarang oleh orang-orang tua. Tidak boleh. Kalau sekarang jauh sudah terjadi pergeseran ya. Iya.
terjauh pergeseran. Begitu orang dahulu mereka mendidik anak-anak mereka. Padahal mereka bukan orang yang memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang luas. Mereka bukan orang yang berpendidikan sampai magister doktor, tidak. Bahkan mereka tidak punya pendidikan, mungkin hanya tamat SD. Tapi mereka mendidik akhlak terhadap anaknya. Masya Allah. Nah ini dikata apa? Etika sopan santun ya. Sopan santun dididik oleh orang tua zaman dulu. Apalagi ada tamu. Ya, jangan coba-coba duduk di bangku di atas. Nah, sementara tamu berada duduk di bawah di lantai, itu nggak diperbolehkan. Nah, ini apa saja sikap yang menjurus kepada tawadhu itu, maka itu suatu hal yang baik. Maka diperintahkan dalam Islam ada tawadhu, rendah diri terhadap orang tua, bersikap baik, sopan santun. Kemudian yang ketiga ada alla yanharahuma, tidak membentak keduanya, bal yatakallama ma'huma kalaman layyinan karima. Akan tapi berbicara kepada keduanya pembicaraan layyinan, lembut, karimah, mulia. Perhatikan dalam ayat ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah memutuskan, qada itu memutuskan, menetapkan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya Dia, itu Dia Allah. Wa bil walidaini ihsana, perhatikan Allah gandengkan. Allah gandengkan yaitu ibadah kepada Allah hanya kepada Allah, kemudian Allah gandengkan ibadah yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat baik, berbakti. Perhatikan di sini Allah dulukan kata wa bil walidaini dengan ihsana. Nah, ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang tua betul-betul. Wabil walidaini ihsana. Allah enggak mengatakan ihsana wabil walidain, tapi Allah dulukan bil walidain. Jadi wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Imma yablughanna indal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika di sisi kamu salah seorang di antara keduanya berumur tua, kibar berumur tua, au kilahuma, atau kedua-duanya, atau kedua-duanya berumur tua yang berada di sisi kamu, tinggal bersama kamu, atau salah seorang di antara keduanya, fala taqul lahuma uff, maka jangan kamu mengatakan kepada keduanya kata-kata ah. Nah, kenapa Allah sebutkan ketika mereka berumur tua atau salah satu di antara mereka berumur tua, maka jangan kamu mengatakan ah. Ya. Apakah ketika mereka muda boleh mengatakan ah? Tidak. Maksud di sini adalah umumnya anak-anak itu, ya, kalau sudah orang tuanya sudah sepuh, tidak bisa lagi melayani diri mereka sendiri. Di sini banyak terjadi uququl walidain, itu durhaka pada orang tua. Ya. Banyak terjadi. Maka Allah ingatkan, bahkan kata-kata ah saja tidak diperbolehkan ketika mereka sudah tua, ya, sudah berumur. Karena biasanya kalau sudah berumur itu kadang-kadang tingkahnya aneh-aneh, kan gitu. Nah, apalagi kalau sudah sudah pikun, ya, dia sudah kembali seperti bayi. Atas seperti itu pun tak boleh anak itu membentak, mengatakan ah, wala tanharhuma, dan jangan kamu sekali-kali membentak keduanya. Ini perhatikan larang Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang. Allah ingatkan ketika mereka sudah tua, karena ini yang banyak terjadi. Banyak terjadi, maka Allah ingatkan. Berarti apapun tidak boleh anak itu mengatakan kata-kata yang sifatnya membantah, membentak, baik orang tua yang masih muda, terlebih lagi dia sudah tua. Itu yang banyak terjadi. Maka Allah ingatkan, wa qul lahuma qawlan karima, dan bertutur katalah kepada keduanya tutur kata yang baik. Nah, itu yang Allah perintahkan, dan ini wajib hukumnya. Maka seorang anak berusaha, berupaya
berlaku baik kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya adalah an yahtamma bi syu'unihima ma'kalan wa malbasan wa suknan inda kibarihima. Yaitu seorang anak harus memperhatikan urusan mereka. Urusan mereka ketika mereka sudah sepuh, kibar. Ketika mereka sudah sepuh, nggak bisa mereka melayani diri mereka sendiri, terpaksa dilayani oleh anaknya, baik itu makan, baik itu ketika minum, dan juga berpakaian. Dia tak bisa lagi mengenakan pakaian, sudah sepuh terutama, dan juga tempat tinggal barangkali, ya, dia sudah tidak punya tempat tinggal lagi, maka anak wajib memberikan tempat tinggal. Nah, inilah kewajiban bagi seorang anak sampai akhir hayatnya. Maka tidak boleh anak itu berharap orang tuanya mati, segera meninggal, segera mati, karena merepotkan. Ini hukumnya haram. Ya, kalau di orang-orang yang nggak beriman, orang-orang kafir, orang Eropa, ya, itu mereka memang tidak punya akidah, nggak punya agama yang benar. Tapi bagi dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan anak memiliki sikap dan sifat atau niat seperti itu. Ada niat yang buruk. Perhatikan bagaimana dulu orang tua mereka berusaha untuk membesarkan anaknya. Orang tua itu gelisah ketika anaknya sakit. Mereka mengorbankan semua harta ketika anak itu masuk rumah sakit. Yang penting anaknya bisa selamat. Apapun mereka korbankan. Kalau perlu tanah-tanah dijual. Kalau perlu rumah-rumah dijual. Kendaraan-kendaraan dijual. Agar anaknya bisa selamat. Anaknya bisa sehat. Itulah perjuangan orang tua. Tapi apakah pantas dilakukan terhadap mereka ketika mereka sudah tua? Lalu anaknya berperilaku tidak baik. Berharap orang tuanya biar cepat mati. Merepotkan. Nah, ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Tangisnya saja orang tua itu bagaimana? Termasuk durhaka. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar, bukaul walidain minal uquq. Itu hadis sahih dalam kitab Adab Mufrad. Karya Syekh Imam Bukhari. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Bukaul walidain minal uquq. Menangisnya kedua orang tua dikarenakan anak adalah termasuk durhaka kepada orang tua. Tidak sedikit anak-anak berlaku seperti itu. Terkadang orang tua mengurut dada. Karena orang tua merasa tersakitkan hatinya melihat tingkah laku anaknya. Maka jadilah anak yang soleh, anak yang baik. Anak yang orang tua itu merasa senang. Ya. Sekalipun anak itu sudah berkeluarga. Sekalipun anak itu sudah berkeluarga. Tidak ada yang namanya putus dalam masalah ketaatan kepada orang tua. Bukan berarti kalau sudah berkeluarga, urusan masing-masing. Urusan ayah, urusan urusan mak. Urusan saya. Saya kan urusan keluarga. Saya punya istri, punya anak, dan seterusnya. Tidak. Tidak ada yang namanya taat orang tua itu terputus kena berkeluarga. Sampai akhir hayat orang tua. Wajib anak itu berbakti kepada orang tuanya. Kalau hidup ini mau berkah, maka perhatikan apa urusan orang tua. Jangan kita terlalu banyak berhitung, ya. Jangan kita terlalu banyak berhitung. Jangan kita itu memiliki sifat pelit kepada orang tua, pada ayah dan ibu. Justru itulah kesempatan kita untuk beramal ibadah. Tidak ada harta yang kita keluarkan untuk kedua orang tua, melainkan itu pahala yang cukup besar. Ya. Bukankah harta yang sebenarnya adalah harta kita yang sebenarnya adalah apa yang kita makan, apa yang kita infakkan. Yang belum kita makan, yang belum kita infakkan, yang ada tersimpan di rumah atau di bank atau di kantong, itu bukan harta kita. Itu bukan harta kita. Ya, bisa saja harta itu akan habis. Bisa saja harta itu dimalik, bisa saja harta itu terbakar dan seterusnya. Maka harta yang sebenarnya kata Rasulullah adalah apa yang kita makan dan apa yang kita infakkan. Aisyah radhiyallahu anha satu ketika
menyembelih seekor kambing. Ya. Hadis sahih. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wazza'na, kami sudah bagi-bagikan kambing itu. Ma baqiya illa katifuha. Tidak ada tersisa ya Allah, tidak ada tersisa kecuali bagian pundaknya. Artinya bagian pundak itu yang ada, belum dibagi-bagi. Selainnya sudah dibagi-bagi. Apa kata Rasulullah? Wa kulluha baqiyah, kata Rasulullah. Illa katifaha. Justru Rasul mengatakan sebaliknya. Semua itu tersisa. Semua itu tertinggal kecuali kata Rasulullah bagian pundaknya. Arti tersisa apa? Tersisa untuk kita adalah apa yang sudah diinfakkan. Apa yang sudah dibagi-bagi itulah tersisa bagi kita, kata Rasulullah. Adapun yang pundak, yang pundak itu bukan milik kita. Ya. Jadi pemahamannya yang disampaikan Rasulullah sini adalah hakikat harta. Itu hakikat harta. Nah, jadi Aisyah mengatakan semuanya sudah dibagi-bagi, yang tersisa, yang tertinggal adalah bagian pundaknya. Tapi Rasul mengatakan tidak, semua yang dibagi itu tertinggal, kata Rasulullah. Ya, kecuali bagian pundaknya. Ya. Justru sebaliknya. Artinya yang diinfakkan itulah yang tertinggal untuk bagi orang yang berinfak. Ya, itulah harta dia yang sebenarnya. Itulah yang akan dia ambil atau dia peroleh balasannya di akhirat. Maka itu sangat aib sekali seorang anak ketika orang tuanya meminta bantuan tapi tidak diberikan perhatian. Ya, sangat aib sekali. Ya. Kalau orang lain dibantu, kenapa orang tua tidak dibantu, kan gitu. Nah, ini banyak sekali terjadi ya, kalau sudah berumah tangga, perhatian orang tua tidak lagi diberikan perhatian pada mereka. Ya. Tidak ada yang namanya berumah tangga lalu itu dikatakan masing-masing urusan pribadi masing-masing. Ini ucapan yang salah. Ya. Demikian juga terhadap mertua. Ya. Nah, ini perlu saya ingatkan, banyak sekali kalau orang sudah berumah tangga itu, saya nggak ngerti ya kenapa bisa terjadi tidak akur antara mertua, ya kan? Kadang-kadang seorang suami menjauhkan istri dari orang tuanya, dan itu celaka itu. Ya. Kenapa seorang suami ketika menikah lalu dia jauhkan istri dari kedua orang tuanya, dan sangat aib. Bukankah orang tua daripada istri kita, istri itu merupakan anak mereka. Mereka sudah capek membesarkan istri kita. Mereka orang tua istri kita sudah capek membesarkan. Lalu ketika kita menikahi anaknya, lalu kita jauhkan mereka dari orang tuanya. Kejam itu. Kalau gitu untuk apa menikah? Untuk apa menikah menzalimi orang lain? Tidak boleh. Sebetulnya kalau seorang menantu itu berbuat baik kepada mertuanya, tidak ada mertua itu tidak senang. Tidak ada mertua itu tidak senang kalau perilaku menantu itu baik. Siapa saja. Ya. Maka itu berusahalah. Ya, seorang anak berbaik kepada orang tuanya, begitu berbaik kepada menantu, berbaik kepada mertua. Ya. Baik laki-laki berbaik, seorang suami berbaik kepada mertuanya, demikian juga seorang istri berbaik kepada mertuanya, yaitu ayah daripada suami. Kadang-kadang aneh bin ajaib, ya kan? Istri tidak dekat dengan mertuanya atau tidak dekat dengan ayah suami, tak dekat dengan ayah istri, tak dekat ibunya suami. Ada apa berumah tangga seperti ini? Apa yang diinginkan berumah tangga seperti itu? Kalau hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, saya kira bukanlah suatu sikap seorang muslim yang baik. Maka kalau sudah menikah, maka berbaiklah. Kan bukan tujuan menikah itu adalah mempersatukan keluarga besar, kan gitu. Dan itu diingatkan di waktu awal pernikahan. Mempersatukan keluarga besar. Pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan.
Nah. Maka perlakukan dengan adil. Jadi bagaimana suami dia harus taat kepada orang tuanya, ya begitu juga perhatikanlah mertua, orang tua daripada istri kita. Perhatikan, ya kalau mereka memang kehidupannya sulit susah, bantu mereka, bantu. Ya kalau kita masih bisa membantu, bantu mereka. Apa ruginya kita membantu? Sebagaimana kita membantu orang lain, nggak ada hubungan darah dengan kita, nggak ada hubungan pernikahan dengan kita. Terkadang kita mau membantu mereka, tapi kenapa kita tidak membantu yang ada hubungan pernikahan mertua kita? Kan pahalanya besar. Makanya harus paham hakikat harta. Ini kalau kita paham hakikat harta, insya Allah tidak akan rasa berat untuk membantu. Ketika kita membantu, ibaratkan kita itu menabung. Itulah harta kita yang kita miliki. Begitu juga kalau ada kerabat, saudara, adik, abang. Kalau mereka sulit, susah. Mereka membutuhkan bantuan daripada abangnya. Ya, butuh bantuan pada kakaknya. Apa salahnya bantu mereka? Kalau kita punya untuk bisa dibantu. Bantu. Ya, pahalanya besar. Daripada kita bantu orang lain. Ya. Daripada kita bantu orang lain, mana lebih utama? Bantu kerabat lebih utama. Pahalanya besar. 2 pahala. Pahala sedekah. Kemudian pahala silaturahim. Apalagi kalau seandainya hukumnya wajib. Bisa jadi wajib. Seorang kakak, seorang abang. Wajib membantu adiknya. Karena orang tua tidak mampu lagi. Atau mungkin orang tua sudah tiada. Maka kewajiban adalah abang dan abangnya, kakaknya memberikan membantu. Jangan ditelantarkan mereka. Kecuali kalau kita tidak punya apa-apa. Ya. Maka sampaikan secara baik. Ya, sekarang abang nggak punya apa-apa. Uang pun tak ada. Sampaikan dengan baik. Tapi kalau ada, jangan kita berbohong. Jangan kita berdusta. Ini terkadang berbohong, berdusta. Padahal kita punya. Ya. Kalau nggak bisa ngasih yang banyak, kasih semampu yang kita kasih. Toh itu adalah harta kita yang kita infakkan. Itu harta kita. Jadi berusahalah seorang istri yang salihah mengingatkan suaminya agar suaminya bisa berbakti kepada orang tuanya. Nah, ingatkan mereka, bang, mas itu ayahmu, mas itu ibu, ibu kita. Ya. Apa sih yang dimintanya? Sudah kasih mas. Tidak pantas seorang anak memperhitungkan itu bentuk hutang. Bukan bantu, tapi dianggap hutang kepada orang tuanya. Ini aib sekali. Makanya ketika seorang laki-laki ya mendatangi Rasulullah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki mengadu Rasulullah. Apa yang dia adunya? Dia bertikai dengan ayahnya karena ayahnya punya hutang. Ya. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abika, kata Rasulullah. Rasulullah jawab dengan tegas. Anta wa maluka li abika. Kamu, dirimu itu dan hartamu itu milik bapakmu, kata Rasulullah. Sampai demikian. Ini menunjukkan tidak pantas seorang anak itu memberikan ayahnya, tapi itu dalam dihitung pinjaman. Aib sekali. Sudah katakan, ya udah ambillah. Tidak ada hutang-hutang. Ya, tidak ada kamu sebagai saya itu hutang-hutang. Ambillah, mak. Mau butuh berapa? Kalau selagi saya ada, ambil. Insya Allah hidup akan berkah. Ingat itu. Saya ingatkan kepada antum semuanya. Ya, jangan pelit pada orang tua. Ya. Apa yang inginkan orang tua, kasih mereka. Tentu mereka minta itu karena mereka butuh. Tidak ada orang tua itu menguras harta anaknya supaya anaknya hidupnya telantar, hidupnya melarat. Tidak ada itu. Tidak ada. Justru kadang mereka minta karena mereka butuh. Kasih. Jangan pelit. Ya. Jangan pelit. Insya Allah hidup akan diberkahi oleh Allah SWT. Allah akan berkahi hidup. Allah akan berikan tanpa diduga. Jangan terlalu berhitung. Jadi istri jangan menjadi istri yang menjadi Istri menjadi suami akibat suami menjadi durhaka orang tuanya. Dosa besar. Justru istri yang salihah mendorong suaminya agar suaminya
memberikan perhatian yang baik kepada orang tuanya. Tapi gitu juga sebaliknya. Suami juga jangan pelit kepada mertua, kepada orang tua istri. Jangan pelit. Kalau mereka butuh, kasih. Selagi kita masih bisa bantu, kasih. Ya. Kapan lagi kita bisa bantu mereka? Kasih mereka. Bisa jadi kita dapat rezeki yang luas karena berkat doa mereka. Tahukah kita? Kita kan tidak tahu kan. Bisa jadi mereka itu berdoa agar menantunya menjadi anak menantu yang saleh, agar menantunya diluaskan oleh Allah rezekinya di penghujung malam atau mungkin dia di waktu sujud dan sebagainya. Keberkahan itulah yang kita inginkan dalam hidup ini. Jadi yang keempat yang sangat penting yaitu memberikan perhatian kepada mereka. Perhatikan itu bagaimana Muhammad bin Sirin ya, yang di waktu bedah buku, subhanallah, ya, kenapa dia potong sebab suatu pohon kurma yang harganya begitu besar, harga pohon kurma begitu besar harganya, dia potong. Kenapa? Ibunya meminta umbutnya. Umbutnya itu yang diminta. Ibunya minta umbut yang pohon itu, pohon kurma yang diinginkan oleh ibunya. Padahal umbutnya hanya sekitar 2 dirham. Harganya sekitar 2 dirham. Terpaksa dikorbankan pohon kurma karena permintaan sang ibu. Maka ditanya orang, ya Muhammad bin Sirin, kenapa kok potong pohon kurma? Hanya sekedar untuk ngambil umbutnya. Padahal umbutnya di pasar mungkin ada hanya sebesar 1 dirham. Seharga 2 dirham. Apa kata Muhammad bin Sirin? Sa'alatni ummi. Ibuku meminta itu. Itu jawabannya. Ibuku minta itu. Kalau seandainya beliau minta lebih dari itu, la fa'altu. Ini saya aku lakukan. Subhanallah. Muhammad bin Sirin. Siapa yang tidak kenal? Ulama mana yang tak kenal beliau? Seorang tabi'in, min kibar tabi'in. Faqih min fuqaha, mufassir min al-mufassirin, ahli tafsir, ahli fikih. Subhanallah. Begitulah beliau memperlakukan ibunya. Apa saja yang dimintakan ibunya, sepanjang permintaan itu tidak bertentangan dengan syariat, dia perkenankan. Dia wujudkan. Subhanallah. Kenapa? Beliau tidak mau hati ibunya kecewa. Beliau tidak mau hati ibunya tersakitkan, tergores. Itu tidak mau. Berusaha dia jangan sampai hati ibunya tersinggung. Maka apa yang diminta oleh ibunya, berusaha dia perkenankan. Subhanallah. Itulah kalau kita baca bagaimana kehidupan generasi-generasi terdahulu. Ya. Min sahabah wa tabi'in, ulama salafus salih terdahulu. Memperlakukan orang tuanya perlakuan yang sangat baik. Kemudian yaitu an yasta'dzana minhuma indal khuruj minal bait wa yusallima alaihima, yaitu minta izin kepada kedua orang tua ketika keluar dari rumah. Jangan pergi begitu saja ya. Berlalu gitu saja, keluar wala kalam wala salam. Itu merupakan adab yang tidak baik. Pamit kepada orang tua ketika kita mau kerja. Ucapkan salam. Ya, ucapkan salam ketika keluar, demikian juga ketika masuk. Itulah adab. Karena orang tua itu pasti gelisah ketika anaknya keluar rumah, tak pulang-pulang, atau pulangnya terlambat. Ya. Orang tua pasti gelisah. Ya. Apalagi tidak tahu kemana anak itu pergi. Ya. Maka seorang anak itu keluar, pamit, kasih tahu pergi kemana. Ya. Mau pergi mana kasih tahu. Apalagi yang belum berumah tangga. Ya, ini para remaja, para pemuda. Ya. Keluar rumah, kasih tahu ke orang tua kita. Mau pergi kemana. Kenapa? Karena itu sangat penting. Ketika ada sesuatu hal terjadi di jalan atau di mana,
sementara orang tua tidak tahu kemana anaknya pergi, kan itu dia akan jadi repot. Ya. Ketika anaknya pulangnya larut, tidak pulang-pulang, sampai malam pun tak pulang-pulang, maka orang tua akan jadi gelisah. Berkaitan ini ya, ketika kita terlambat pulang itu, sampaikan orang tua, apalagi sekarang zaman teknologi, telepon orang tua, WA orang tua, sampaikan bahwa saya terlambat, ayah, mak, saya terlambat pulang karena ada urusan, saya berada di rumah sebulan dan sebagainya. Sampaikan, jangan sampai hati orang tua gelisah. Kalau orang tua gelisah, itu sudah bentuk durhaka. Kenapa? Membuat orang tua sedih. Maka berusaha jangan sampai orang tua gelisah. Ini kadang-kadang nggak ada perhatian seperti ini. Dianggap sepele ya. Oh ya, gunungnya nggak kelihatan waktu itu ya. Harusnya ini ada gunungnya ya, saya. Oh iya. Tolong ya. Tolong suaranya tutup mic-nya. Kemudian yang keenam adalah an yad'u lahumul khaira wal maghfirah fi hayatihima wa ba'da mautihima. Yaitu mendoakan kedua orang tuanya kebaikan dan keampunan, baik mereka masih hidup maupun sudah meninggal. Ya, panjatkan doa. Itu doa yang diajarkan oleh Allah SWT, terutama Rabbighfir Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya. Dan semisalnya itulah dipanjatkan doa. Allah ajarkan. Katakan Rabbirhamhuma. Ya Tuhanku, kasih sayangilah keduanya. Perhatikan. Kenapa? Yang memasukkan ke dalam surga itu rahmat, kasih sayang Allah. Maka itulah panjatkanlah kepada Allah. Itu apa? Permintaan rahmat, kasih Allah. Kasih Allah. Agar Allah menyayangi. Kalau sudah Allah menyayangi, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Bagaimana orang tua begitu sayang kepada anaknya ketika anak itu semasa kecilnya. Ya. Sayangnya luar biasa. Nah, begitulah panjatkan doa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa adab ya yang pembahasan sangat penting. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak yang saleh dan salihah kepada kedua orang tua kita. Yang orang tuanya masih hidup, maka itu kesempatan untuk lebih banyak lagi berbakti kepada orang tua, yaitu mendapatkan pahala. Ya. Tapi kalau sudah meninggal, kata salafus salih, kalau sudah meninggal orang tua, meninggal ayah, berarti satu pintu surga sudah tertutup bagiku. Meninggal ibu sudah tertutup kedua-duanya. Artinya apa? Tidak bisa lagi banyak berbakti, berbuat baik, amal kebaikan kepada orang tua karena sudah meninggal. Ya. Akan tapi yang bisa dilakukan adalah bentuk berwalidain kalau orang tua sudah meninggal adalah yaitu bersedekah atas nama orang tua. Itu diperbolehkan dan dianjurkan. Memberikan sedekah. Ya. Meniatkan amal perbuatan itu pahalanya untuk kedua orang tua. Yang kedua adalah berbalik kepada kerabat-kerabat orang tua, ya, yang dulunya mereka baik kepada mereka, kemudian juga kerabat teman-teman sejawatnya, ya, yang dekat dengan orang tua kita, maka itu senantiasa dilakukan hubungan baik pada mereka. Jangan memutuskan hubungan, ya, karena orang tua kita dunia sangat dekat dengan mereka, maka itu senantiasa dijaga hubungan dengan silaturahmi. Ya, kalau perlu mungkin saudara atau teman ayah kita dalam keadaan susah, bantu mereka. Ya, pahalanya insya Allah akan sampai pada ayah kita atau kepada ibu kita. Begitu selanjutnya. Kemudian mendoakan mereka. Baik. Ada barangkali yang ingin untuk diskusikan dan bertanya? Silakan. Ustaz. Ya. Ini Ustaz Afwan, misalkan kalau ada orang tua yang dari kecil atau dari kandungan itu tidak pernah memperhatikan anaknya, tidak mendupi, tapi ketika sudah dewasa,
anaknya sudah sukses, dia itu datang, tapi datangnya bukan untuk menyesali perbuatannya Ustadz, minta untuk menghidupi anaknya, masih zalim gitu Ustadz sama anaknya, masih melakukan hal-hal yang tidak baik Ustadz. Itu bagaimana sikap seorang anak Ustadz? Seorang anak yang saleh tetap berbakti kepada orang tuanya. Apapun jasa orang tua, sekalipun orang tua seperti itu, dengan adanya anak itu tidak bisa dibalas ya. Adanya anak itu karena adanya orang tua. Itu harus diperhatikan baik. Emang kita ini lahir dari mana? Ya kan? Ini persoalan seperti ini banyak sekali terjadi. Ya. Lalu ingin balas dendam orang tua. Kan tidak boleh. Seharusnya seorang anak yang paham agama sudah saleh, justru itulah kesempatan untuk menyadarkan orang tua. Agar orang tua kita itu sadar. Mengakui kepada Allah atas kesilafannya. Ya. Jangan biarkan mereka tersesat. Ya. Dia sudah melantarkan kita, lalu ketika kita sudah sukses ya, kemudian dia datang kepada kita masih menzalimi kita juga. Apakah kita balas dengan perbuatan yang jelek, yang jahat? Kan tidak. Itu salah besar, tidak boleh. Justru anak itu menjadi seperti bapaknya, kan gitu. Sudah bapaknya nggak benar, akhirnya anaknya jadi nggak benar, kan gitu. Ya, makanya anak yang saleh bagaimana? Berusaha untuk menjadikan orang tuanya menjadi orang yang saleh. Ya, dakwahilah dengan secara baik. Ya. Bertutur kata dengan baik, tunjukkan sikap anak yang baik, anak yang sopan, lemah lembut. Tidak mungkin orang itu tidak akan tersentuh dengan sikap seperti itu. Tapi kalau tunjukkan sifat yang kasar, ya kan, bapak dulu nggak pernah memperhatikan saya, bapak dulu seterusnya dengan suara tinggi. Nah itu sudah durhaka, sudah itu. Ya. Durhaka orang tua. Justru itu kesempatan kita menjadikan orang tua kita kembali kepada jalan yang benar. Ya. Jangan selagi dia masih hidup, kasihan kalau sampai akhir hayat seperti itu, akhirnya Allah masukkan neraka. Saya tanya, maukah ayah kita di neraka sana? Sebagai seorang anak tentu tidak mau kan? Selamatkan mereka. Selamatkan ayah kita, itu kesempatan. Alhamdulillah Allah masih berikan umurnya panjang. Kita dipertemukan dengan ayah kita dalam keadaan yang tidak beribadah umpamanya, masih bersikap seperti dulu. Ya. Masih ada kesempatan kita mendakwahkan mereka, meluruskan mereka. Ya. Kalau kita berbaik pada beliau dan perhatikan, insya Allah dia akan berubah. Insya Allah dia akan berubah. Jangan sekali-kali anak itu balas dendam. Haram hukumnya. Saya katakan, haram hukumnya anak itu balas dendam. Sudahlah, yang dahulu tutup buku hitam itu dengan rapat-rapat. Jangan dibuka. Jangan diumbar-umbar aib ayah kita kepada orang lain. Jangan sekali-kali kita ceritakan kepada orang lain. Jangan. Cukup kita yang tahu. Cukup kita yang merasakan. Jangan. Itu aib orang tua adalah aib kita sendiri. Sama saja kita membuka aib kita sendiri. Tutup. Apakah ayah kita atau ibu kita, bisa jadi adik itu dulunya menelantarkan kita. Lalu kita dibuang atau kita dikasih sama orang lain itu diasuh. Ya mungkin kita nggak tahu permasalahannya apa kan gitu kan. Maka sebagai seorang anak yang saleh sudah tutup rapat-rapat masalah itu. Jangan cerita sama orang lain. Cukup kita yang tahu. Kalau mereka masih hidup ya, masih hidup, datangi di mana rumahnya, di mana tinggalnya, datangi, cari mereka. Ya. Tunjukkan kita adalah anak yang saleh, anak yang berbakti, sekalipun dulunya orang tua kita katakan menzalimi kita kan gitu kan. Jangan kezaliman dibalas dengan kezaliman. Itu tidak baik. Apalagi orang yang melahirkan kita. Orang ibu yang melahirkan kita bersimbahkan keringat dan darah. Bisa itu dibalas? Tidak bisa. Sekalipun akhirnya kita ditelantarkan. Mungkin ada faktornya. Ya. Justru kita angkatkan kedua tangan kita.
berdoa. Agar Allah ampuni dosa-dosa mereka. Itu terbaik. Selamatkan mereka dari kejurangan neraka sana. Selamatkan mereka. Insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Itu nama anak yang berbakti. Anak yang berjuang menyelamatkan orang tuanya dari api neraka sana. Kalau ini, maaf, apakah kita sebagai anak tidak boleh punya rasa sakit hati atau jengkel dengan perbuatan orang tua yang tidak kita sukai, tapi hanya di dalam hati Ustadz, nggak diungkapkan gitu Ustadz? Apakah tetap berdosa Ustadz? Iya, jangan ada sedikit rasa sakit. Jangan buang itu. Ya. Memang terkadang memang tidak masih teringat ya, satu hal yang wajar ya. Tapi sakit itu jangan dilampiaskan. Jangan tunjukkan, jangan lampiaskan dengan ucapan dan perbuatan. Itu namanya nggak bertobat namanya. Kalau masih rasa hal-hal yang wajar ya, tapi berusaha untuk meminta Allah untuk bisa dibuang rasa sakit itu. Ya. Allah Maha Kuasa. Kalau kita tidak mencintai mereka, siapa lagi mencintai mereka? Saya tanyalah. Kalau kita tidak mencintai ayah kita, sekalipun dulu mereka menzalimi kita, dan tidak mencintai ibu kita yang dulunya mereka menzalimi kita, siapa lagi mencintai mereka? Cintai mereka dengan sepenuh hati. Insya Allah cinta itu akan berbuah kebahagiaan insya Allah Ta'ala. Orang tua kafir saja itu urusan akidah lagi, bukan urusan dunia. Allah perintahkan untuk berbakti, berbuat baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihima fala tuti'huma wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Pergauli dengan keduanya dengan ma'ruf, dengan cara baik. Padahal kafir, tak berakidah, kufur Allah. Mana dosa yang paling besar? Mana dosa manusia yang paling besar? Menzalimi anaknya atau kufur Allah Subhanahu wa taala? Kufur Allah itu paling besar dosanya. Tapi masih Allah perintahkan untuk Untuk perlakukan mereka secara ma'ruf, secara baik. Apalagi orang tua kita masih Islam, ya kan? Maka perbuatan yang tidak baik mereka lakukan dulu, ya. Jangan kita balas. Itu bukan suatu tindakan anak yang baik, anak yang soleh. Maka saya katakan, maafkan mereka. Maafkan mereka. Kalau orang lain saja Allah perintahkan untuk memaafkan kita, apalagi ayah dan ibu kita. Bukankah kalau orang lain berzalimi kita, bagaimana yang terbaik? Fa'fu anhum, kata Allah. Fa'fu anhum, maafkan mereka, kata Allah. Allah perintahkan kepada nabinya untuk maafkan orang yang berbuat jahat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'fu anhum. Apalagi kepada orang tua kita. Ya. Tidak ada maaf bagi orang tua? La haula wala quwata illa billah. Kalau nggak ada maaf, di situ lahir dari mana? Untungnya kan nggak dibunuh semasa kecil. Kan ada orang tua yang membunuh kan? Iya. Untungnya kan dibunuh. Jadi ketika seperti ini, ya tutuplah permasalahannya. Ya, berbaktilah pada mereka. Insya Allah Allah akan berkahi hidupnya. Syukran Ustadz, jazakumullah khair. Iya. Anak Ustadz. Iya. Ustadz, syukron. Ustadz, kalau itu doa itu kan sogiro ya Ustadz. Kadang-kadang ada saya dengar itu orang mengucapkan doa itu sigoro. Itu bentuk jamak. Yeah. Kena jamak ya. Kena jamak kan banyak orang lain kan. Iya, orang lain yang mereka punya dua orang tua, kita cuma orang tua kan. Ya, maka dalam bentuk jamak. Rabbana ighfir lana. Ya kan. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina. Bukan wali walidaina, tapi wali walidina. Dan orang-orang tua kami. Kan banyak orang tua. Orang tua maksudnya ayah dan ibu. Wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya, karena itu untuk banyak orang.
Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afan, Ana Ya. izin bertanya tentang yang doa nomor 6 itu kan ada waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kama rabbayani shaghira kan berarti ketika mengurus kita di waktu kecil. Terus bagaimana jika ada orang tua yang menelantarkan anaknya ketika kecil, apakah doanya juga tetap kama rabbayani shaghira? Sama. Bukankah ketika kita lihat orang ibu kita senang atau tidak? Kan gitu. Ya, sampai dia menyusui kita. Ya, mungkin ketika itu dia kasih sama orang lain dan sebagainya. Tetap doa itu. Ya. Artinya apa? Kita agar Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada mereka. Ya kan? Sayang mereka. Sebagaimana mereka sayang kepada kita di waktu kecil. Hakikatnya orang tua itu pasti sayang pada anaknya. Itu kan itu hakikatnya. Jadi mendoakan agar mereka sekaligus diampuni oleh Allah dosanya. Kan ini Rabbik firli, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Warhamhuma, berikan rahmat pada keduanya. Ampuni. Ya, dengan berharap mudah-mudahan Allah ampuni segala perbuatan yang perbuatan yang tidak baik. Tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni. Dosa syirik dia Allah ampuni. Dosa syirik saja Allah ampuni. Apalagi dosa-dosa yang lainnya. Selagi hambanya mau bertobat. Kalau sudah tidak bertobat, mati dalam keadaan syirik, maka dosa syirik tidak akan Allah ampuni. Selagi hidup, kalau dia bertobat, semua dosa Allah terima. Tobatnya. Jazakumullah khairan. Baik. Nah. Baik, sampai di sini kajian kita. Insyaallah. Masih ada satu lagi izin Ustaz, boleh? Oh, boleh silakan. Iya. Untuk orang tua yang sudah meninggal, bagaimana cara meminta maafnya Ustaz? Doakan untuk orang tua, itulah dia. Maka saya katakan tadi berbakti orang tua kalau sudah meninggal bukan berarti terputus, enggak. Masih bisa berbakti. Itu memberikan sedekah, niatkan pahala untuk orang tua kita kan. Ya. Niatkan pahala untuk orang tua. Berinfak. Kemudian bersilaturahim kepada kerabat orang tua kita. Siapa kerabat orang tua kita? Paman kita, kan itu. Adik ayah, abang mak kita, adik mak kita. Kemudian teman-teman yang dekat dulunya siapa? Berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana orang tua kita dulu berbuat baik pada mereka. Berbuat baik. Nah, kemudian kalau seandainya ada hubungan dulunya yang tidak baik, minta pada mereka untuk memaafkan orang tua kita agar mereka memaafkan. Kemudian misalnya panjatkan doa. Itulah cara berbakti orang tua. Ya, mudah dengan itu insyaallah taala Allah ampuni dosa-dosa kita yang dulunya kita tidak baik orang tua, durhaka dan sebagainya. Ustaz. Ya. Ya. Ada pertanyaan di chat. Ya. Mau dikatakan saja boleh Ustaz, bertanya langsung saja. Mangga, Bu. Bagaimana untuk orang tua yang meninggal dalam keadaan tidak sholat, Ustaz, itu dihukumi apa? Lalu apakah kita tetap boleh memintakan ampunan untuk mereka gitu? Iya boleh. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa meninggalkan salat itu memang terjadi pada ulama ya. Kalau mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau ditinggalkan dengan sengaja itu kafir ya. Itu mazhab Ahmad bin Hanbal ya. Tapi mazhab yang paling kuat yaitu mazhab Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i dan ulama lainnya mengatakan kalau dia tinggalkan masih yakin dia salat itu wajib, maka dia tetap sebagai seorang muslim, tidak kafir. Ya, ini pendapat yang paling kuat ya. Pendapat yang paling kuat. Ya, adapun hukum dia akhirat, maka itu tahta masyiatillah. Ya. Tahta masyiatillah. Adapun bagi anak tetap mendoakan orang tuanya agar Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Nah, itu kewajiban orang anak kan. Sebagai bakti orang tua tetap meminta ampun. Kenapa?
Karena orang tuanya masih Islam, ya. Masih Islam, bukan kafir. Kecuali kalau sudah jelas-jelas kafir, ya. Ya. Maka nggak boleh pindah agama, umpamanya kan. Nah, itu nggak boleh mendoakan. Baik, jazakallah. Baik, wa iyyakum, barakallahu fikum. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang dapat kita kaji hari ini kiranya ada manfaatnya, menjadi pencerahan dan minimal mengingatkan kita sebagai anak bagi orang tua kita. Allah SWT mengampuni dosa kesalahan kita yang pernah kita lakukan pada orang tua kita, perlakuan yang tidak baik, perlakuan kasar, bertutur berkata, bersikap dan seterusnya. Dan juga kita mohon ampun Allah agar kiranya Allah ampuni dosa dan kesalahan orang-orang tua kita, ya, kerabat kita yang telah mendidik kita maupun yang masih hidup. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna wa la taj'al fi qulubina ghillal ladziina aamanu rabbana innaka ra'uufun rahiim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum.